Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Menyerang, aura jahat yang mengejutkan tampaknya menyebabkan seluruh area menjadi gelap dan suram. Murid-murid Yuan Gate menyapu seperti gerombolan belalang yang bermata merah, saat mereka memegang pedang panjang di tangan mereka, dan menyerbu ke arah Ling Qingzu yang perlahan-lahan berjalan ke arah mereka juga. Namun, pemandangan yang mengintimidasi ini tidak menghalangi dia sama sekali, sosoknya yang indah, jernih, dan dingin, sepenuhnya menghilangkan emosi yang tidak perlu. Kain tipis yang menutupi wajahnya samar-samar menguraikan kecantikan absolutnya, bahkan menyebabkan aura jahat yang memenuhi area itu berhenti sejenak. Dalam menghadapi serangan seperti gerindolan belalang dari murid-murid gerbang Yuan yang tak terhitung jumlahnya, sosok cantik itu seperti pohon yang berdiri di depan ombak. Tampak terlihat lemah, tetapi memiliki kelembutan yang tidak bisa diguncang. Berada di belakangnya, murid-murid 9 surga agung Purity Palace menatap sosok jiwa yang membangkitkan keindahan dengan mata yang merah. Beberapa murid perempuan tidak bisa menahan tangis. Green Lotus Thousand Sword Art, teriak Ling Qingzu. Ling Qingzu akhirnya berhenti berjalan, dan berdiri di tempat saat Yuan Power yang tak terbatas, dan berubah menjadi pedang cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya di atas langit. Dengan lambaian lembut tangannya, suara angin yang tajam segera terdengar di daerah itu. Pedang cahaya yang tak terhitung jumlahnya, tampaknya menutupi langit ketika mereka menembak maju, dan dengan ganas menabrak gelombang pasukan murid-murid dari gerbang Yuan. Ah! Jeritan sengsara terdengar saat darah segar menyembur, dan mewarnai tanah menjadi merah. Banjir serangan dari Yuan Gate telah secara paksa dihentikan oleh Ling Qingzu seorang diri pada saat ini. Berada di langit, tetua pertama gerbang Yuan mengamati kerugian besar akibat kematian pihaknya, dan cedera murid-murid gerbang Yuan dengan pandangan terpisah. Cahaya hitam melonjak di matanya, tapi dia tidak merasakan penyesalan atas kehilangan seperti itu. Seluruh gerbang Yuan jelas sangat berbeda dari sebelumnya. Cheng Pu, Wang Su, Su Li, kamu bertiga akan menghentikannya. Hati-hati, serangan si kecil ini agak aneh. Jangan menjadi sia-sia seperti Su Ling, ucap tetua pertama. Namun, saat serangan mereka dihentikan oleh Ling Qingzu, itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh tetua pertama gerbang Yuan ini. Setelah merenung dalam diam beberapa saat, dia dengan dingin memerintahkan. Iya, setelah mendengar kata-katanya, 3 tetua yang tampak menyeramkan di belakang segera merespons. Aura mereka benar-benar sama dengan Su Ling yang sebelumnya telah dibantai oleh Ling Qingzu. Terbukti, mereka juga ahli puncak dalam Yuan Gate. Ketiganya bergerak bersamaan, pada detik berikutnya, mereka muncul di depan para murid gerbang Yuan. Dengan dengusan dingin, mereka menyerang pada saat yang sama. Cahaya hitam di mata mereka melonjak ketika Yuan Power yang menutupi langit menyebar, dan berubah menjadi lapisan demi lapisan layar cahaya yang benar-benar menghalangi pedang cahaya, yang menembaki dari segala arah. Pembantaian 9 surga istana kemurnian tertinggi. Ketiganya dengan dingin berteriak. Mata para murid gerbang Yuan yang telah dihentikan, segera menjadi merah padam saat mereka merespons. Mereka segera menyerbu ke arah murid 9 surga agung istana kemurnian di belakang Ling Qingzu. Setelah melihat ini, Ling Qingzu dengan lembut mengertakkan giginya. Namun, tepat saat dia akan bergerak, suara angin segera terdengar, dan ketiga tetua gerbang Yuan sudah mengelilinginya, lalu menyegel gerakannya. Pergilah, teriak Ling Qingzu. Sebuah suara jernih yang mengandung sedikit kemarahan muncul dari balik kain tipis. Ling Qingzu mencengkeram erat pedang panjangnya, saat niat membunuh sedingin es melintas di matanya yang indah. Banyak para tetua dari 9 surga agung istana kemurnian kamu semuanya telah dikalahkan oleh kami. Apa yang bisa dilakukan oleh anak muda seperti kamu, ucap ketiga tetua gerbang Yuan saat mencibir. Tanpa memberi Ling Qingzu waktu untuk merespons, Yuan Power yang tak terbatas bergegas maju, saat jari-jarinya menusuk ke ruang kosong. Yuan Power berubah menjadi 3 jari raksasa yang dengan kuat mendorong ke bawah ke arah Ling Qingzu. Bang! Tanah dalam radius 10.000 kaki sudah hancur lebur sebelum jari-jari raksasa mendarat. Retakan besar menyebar keluar seperti jurang yang dalam. Ling Qingzu diam-diam mengamati serangan kuat ini. Pada saat berikutnya, tangannya yang ramping tiba-tiba bergerak bersamaan ketika cahaya hijau yang cemerlang keluar dari dalam tubuhnya seperti banjir bandang. Sebuah lotus hijau besar dengan cepat mulai terbentuk di atas kepalanya. Bang! 3 jari raksasa yang tampaknya mampu mengangkat langit, dan dengan berat mendarat di lotus hijau saat Yuan Power yang mengamum langsung meledak. Matilah!
Teriakan yang jelas tiba-tiba muncul, dan teratai hijau mulai berputar. Kelopak-kelopak berkelip dengan cahaya yang sangat tajam dan dingin, dan bahkan ruang itu sendiri tampak terkoyak. 3 jari raksasa itu hancur berkeping-keping saat lotus hijau berputar. Setelah melihat ini, mata ketiga tetua mengeras. Aura Ling Qingzu hanya pada tahap samsara, bagaimana mungkin serangannya begitu kuat? Berdesir. Sementara mereka bingung akan hal ini di hati mereka, teratai hijau sudah merobek-robek 3 jari raksasa. Selanjutnya, itu berubah menjadi kilatan cahaya hijau yang langsung menuju 3 tetua gerbang Yuan. Great Yuan Heaven Slash! Teriak ketiga tetua. Ketika mereka melihat ini, mata ketiganya menjadi dingin. Masing-masing dengan marah memotong ke bawah dengan satu tangan. Yuan Power tanpa batas melonjak, berubah menjadi 3 bilah raksasa yang merobek ruang, dan dengan ganasnya menghantam teratai hijau. Bang! Teratai hijau tidak mampu menahan kekuatan destruktif dari trio tetua, dan akhirnya meledak. Namun, ketika lotus hijau itu meledak, kilatan cahaya hijau tiba-tiba keluar dari dalamnya. Dalam sekejap mata, itu sudah muncul di depan 3 orang tua gerbang Yuan seperti hantu. Ini tidak baik, ucap 3 tetua yang kaget. Saat cahaya hijau dipantulkan di mata 3 tetua itu, perasaan bahaya yang sangat intens segera naik di hati mereka, raungan seperti binatang muncul dari tenggorokan mereka, saat cahaya hitam jahat di mata mereka tiba-tiba melonjak. Berdesir, ketiganya menyerang dalam ketakutan dan kemarahan, sementara tangan mereka berubah menjadi hitam pekat. Iblis Ki berputar di sekitar tangan mereka yang secepat kilat, saat mereka dengan marah menghantam cahaya hijau. Cahaya berdengung. Cahaya hijau berkedip-kedip, mengungkapkan sosok yang benar-benar cantik. Kekacauan primal tampak di matanya pada saat ini, ketika 3 cahaya pedang menyapu dengan sentakan tangannya. Sosok cahaya hijau yang indah menyapu melewati 3 tetua gerbang Yuan, sebelum perlahan-lahan mengembalikan pedangnya yang panjang ke sarungnya. Sebuah garis darah muncul di masing-masing tenggorokan teik tetua, dan darah segar segera menyembur keluar saat kepala mereka terbang ke udara. Berdesir. Saat kepala mereka terbang, 3 roh Yuan terbang keluar dari tubuh mereka dengan ketakutan, dan berniat untuk melarikan diri. Namun, Ling Qingzu telah mempersiapkannya kali ini. Matanya menjadi dingin ketika 3 serangan pedang yang tak tertandingi menusuk 3 roh Yuan, dan menghancurkan mereka. Dalam sekejap mata, 3 ahli super tahap samsara lainnya telah dikalahkan di tangan Ling Qingzu. Selain itu, dia bahkan lebih kejam kali ini, dan bahkan telah menghancurkan Yuan Spirit lawannya. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Namun, ketika Ling Qingzu menghabisi trio tetua tersebut, erangan lembut dan teredam muncul dari balik kain yang tipis. 3 tanda berbentuk tangan hitam telah muncul di bahunya, dan darah merah cerah telah mewarnai kain tipisnya. Ling Qingzu mengabaikan darah di sudut mulutnya. Dia hanya perlahan-lahan mengangkat kepalanya, saat dia dengan tegas menatap tetua pertama Yuan Gate sambil mengawasinya dengan mata acuh tak acuh dari atas awan hitam. Di antara para ahli Yuan Gate ini, dia adalah satu-satunya orang yang memberinya perasaan bahaya yang ekstrim. Untuk mencapai tingkat ini pada usia seperti itu, kemungkinan besar kamu adalah satu-satunya yang pantas mendapatkan gelar sebagai anggota generasi muda nomor 1 di wilayah Suan Timur. Dibandingkan denganmu, apa yang disebut 3 raja kecil dari gerbang Yuan kita, itu benar-benar sebuah lelucon, tetua pertama gerbang Yuan berkata tanpa emosi. Anggota generasi muda nomor 1 ya, gumam Ling Qingzu. Setelah mendengar judul ini, mata Ling Qingzu yang biasanya dingin akhirnya berubah sedikit linglung sejenak, ketika adegan dari 3 tahun yang lalu terlintas di benaknya. Di daerah iblis unik itu, seorang anak muda yang berlumuran darah memegang tombak panjang saat dia dengan bangga menghadapi 3 master sekte besar Yuan Gate. Pertempuran itu telah mengejutkan seluruh wilayah Suan Timur. Kamu salah. Aku khawatir, aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi nomor 1. Tapi aku mungkin mati di sini hari ini, ucap Ling Qingzu. Senyum yang benar-benar indah tampak muncul di balik kain Ling Qingzu. Aku percaya bahwa di masa depan, akan ada seseorang yang akan memusnahkan gerbang Yuan kamu. Ucap Ling Qingzu. Oh, benar begitukah? Balas tetua pertama Yuan Gate sambil tersenyum dengan mengejek. Segera setelah itu dia berkata, yang tua ini disebut Lu Feng. Saat ini kamu memiliki kualifikasi untuk mengetahui nama ini. Meskipun aku tahu bahwa banyak anak muda di wilayah Suan Timur telah terpikat oleh kamu tidak memiliki daya tarik di mata orang tua ini. Jangan naif jika kamu percaya kalau aku akan menunjukkan belas kasihan ketika aku menyerang, ucap tetua pertama. Lu Feng akhirnya perlahan-lahan keluar dari awan hitam. Cahaya hitam dengan panik berkumpul di kedalaman matanya, sementara iblis Ki yang bisa mengisi langit telah berkumpul di belakangnya.
Itu telah sepenuhnya menutupi langit, bahkan menghalangi sinar matahari. Terbukti, sesepuh pertama gerbang Yuan ini akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengambil tindakan. Saat dia merasakan tekanan luar biasa dari tubuh Lu Feng, sosok Ling Qingzu yang ramping dan cantik sedikit bergetar. Segera setelah itu, dia melihat kembali pada murid 9 surga agung Purity Palace yang perlahan-lahan didorong kembali saat mereka bertarung. Tangannya secara perlahan mengepal erat saat pedang panjang di tangannya menunjuk ke arah Lu Feng. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menghentikan tetua pertama gerbang Yuan ini, karena kalau tidak satu pun dari murid 9 surga agung Purity Palace akan bisa pergi. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan satu pun dari murid 9 surga agung kemurnianmu melarikan diri, ucap Lu Feng. Seolah-olah dia tahu pikiran Ling Qingzu, Lu Feng samar-samar tersenyum. Senyumnya tampak sangat menyeramkan dan brutal. Para tetua gerbang Yuan ini, yang biasanya terlihat terhormat dan suci, kini menjadi iblis yang paling kejam. Berdesir, Ling Qingzu tidak menjawab. Sosoknya berubah menjadi garis cahaya hijau sebagai kilatan pedang yang tak tertandingi, dan menembus ke arah Lu Feng seperti kilat. Berdengung, ujung pedangnya tersapu ke depan. Namun, tepat saat akan menyentuh Lu Feng, dua jari layu yang ditutupi oleh pola iblis hitam menghentikannya. Percikan api meletus ke segala arah, tetapi pedang yang tajam tidak mampu menyebabkan cedera terkecil. Sudut mulut Lu Feng terangkat, mengungkapkan senyumnya yang jahat. Tangannya yang lain membentuk kepalan yang erat, ketika lapisan-lapisan pola iblis muncul di sana. Aura jahat yang sangat mencengangkan menyebar keluar. Mata Ling Qingzu menjadi sedingin es. Dia menatap pukulan keras Lu Feng saat dia mengertakkan giginya, sementara cahaya keruh yang menakjubkan dengan cepat menyembur keluar dari kedalaman matanya. Tangan iblis menembus ruang dan langsung tiba. Kekuatan Yuan yang luas dan perkasa pada pedang panjang Ling Qingzu tiba-tiba benar-benar menghilang, namun, kilau aneh menyapu tepi pedangnya. Pedang itu condong dan dengan ganas mendorong ke depan. Dua jari Lu Feng langsung meledak saat pedang panjang itu terbang. Darah segar menyembur keluar saat pedang menyerang ke arah jantungnya tanpa henti. Bang! Namun, saat pedang panjang hendak menembus hati Lu Feng, kepalan iblis itu sudah mendarat di tubuh Ling Qingzu. Iblis Ki tampak menutupi langit saat menyapu, dan bahkan ruang itu sendiri mulai hancur. Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Ling Qingzu, sementara ujung pedang yang menusuk dada Lu Feng tidak lagi bisa bergerak maju. Kesedihan melintas di matanya yang indah, ketika sosoknya terlempar ke belakang di bawah tatapan ngeri para murid 9 surga agung istana kemurnian di belakangnya. Darah bersemi, pemandangan yang menyebabkan seseorang berduka. Kakak senior Qingzu, banyak murid 9 surga agung istana kemurnian tertinggi yang awalnya mundur, segera berteriak keras. Mereka berhenti mundur, dan malah dengan putus asa menuju Ling Qingzu, seolah-olah mereka marah. Lu Feng melirik tunggul yang tersisa dari kedua jarinya yang dipenggal, sebelum melihat luka pedang di dadanya saat pandangan jahat tanpa sadar melintas di matanya. Dengan genggaman tangannya, iblis Ki melonjak maju, dan berubah menjadi pedang iblis sepanjang 10.000 kaki. Dia melambaikan lengan bajunya, dan pedang iblis menembus ruang dengan secepat kilat, saat menembak ke arah Ling Qingzu yang terluka. Ling Qingzu menggigit bibir merahnya dengan keras, saat dia melihat pedang iblis mendekat dengan cepat. Ketidakberdayaan dan keputusasaan muncul di matanya yang jernih. Pada akhirnya, dia telah dikalahkan. Apakah 9 langit surgawi kemurnian tertinggi mereka akan menghilang seperti ini, di bawah pedang gerbang Yuan, pikir Ling Qingzu. Kakak perempuan senior, teriak Surou yang hanya bisa menyaksikan wanita cantik itu, yang tampak begitu rapuh dan hampir layu di hadapan pedang iblis yang mendekat, dan air mata mengalir tanpa sadar dari matanya. Setelah itu, dia melolong. Suaranya tidak lagi sejelas sebelumnya, suaranya dipenuhi dengan keputusasaan dan kesedihan yang tiada taraf. Berdesir, saat lolongannya bergema di langit, suara angin yang tak tertandingi segera terdengar di daerah itu. Tatapan kagum terangkat satu demi satu, hanya untuk melihat titik tertentu di kejauhan yang berubah ketika sosok berkedip dan tersapu. Tiba-tiba, pada saat ini, pedang iblis jatuh dengan ledakan. Tanah langsung hancur ketika retakan raksasa menyebar keluar seperti sarang laba-laba. Tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah daerah yang berdebu, saat mata dari banyak murid 9 surga agung Purity Palace langsung redup, seolah-olah mereka telah kehilangan harapan terakhir mereka. Kakak senior, ucap Surou. Surou perlahan-lahan berlutut ketika dia menatap kosong ke tempat yang jauh itu. Namun, dalam keadaan linglung, dia menyaksikan debu mulai menyebar, hanya untuk melihat daerah yang benar-benar tidak rusak di tanah yang rusak. Selain itu, Ling Qingzu terbaring di sana tanpa cedera. Teriakan terkejut tiba-tiba terdengar.
Surou buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan sosok kurus diam-diam berdiri agak jauh di depan Ling Qingzu. Sosok itu tidak terlihat besar dan kuat, namun, ia telah sepenuhnya menahan segala sesuatu yang telah dilemparkan padanya. Itu, Lin, kakak Lindong, ucap Surou. Surou menatap kosong pada sosok samar-samar yang dikenalnya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berdiri karena tidak percaya, dan sukacita yang tak terlukiskan menyembur dari wajahnya yang cantik. Suara terengah-engah terdengar di belakangnya, menyebabkan Ling Qingzu perlahan-lahan membuka matanya yang tertutup rapat. Dia melihat sosok yang tanpa sadar muncul di depannya, saat dia dengan tegas menggigit bibir merahnya. Darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi dia dengan paksa menahan riak-riak di hatinya, dan memaksa pandangannya untuk perlahan-lahan menjauh dari punggung sosok itu. Berada di depannya, sosok itu terdiam selama beberapa waktu. Pada akhirnya, dia sedikit memiringkan kepalanya ke belakang, ketika dia melihat sosok yang tak bisa berkata-kata di belakangnya dengan tatapan yang rumit. Segera setelah itu, kelembutan diam-diam melonjak di matanya yang hitam pekat. "Jangan khawatir, dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyakiti kamu," ucap Lindong. Setelah mendengar suara yang agak serak dan lembut ini, bahkan dengan karakter dingin dan sombong Ling Qingzu, perasaan masam yang tak terbendung mengalir ke ujung hidungnya saat ini, sementara air mata mulai berkumpul di matanya. Aura iblis melonjak melintasi langit di saat tanah runtuh. Namun, sosok kurus itu hanya berdiri diam di depan. Sementara itu, gelombang raksasa yang mengerikan itu, semuanya tidak dapat menghubunginya. Dia membalikkan tubuhnya, sebelum mengucapkan kata-kata itu dengan suara agak serak. Setelah itu, dia berjalan dan pergi ke samping Ling Qingzu yang kepalanya dimiringkan ke satu sisi, sebelum dia melihat kain cadarnya bernoda darah. Sementara itu, masih ada kedinginan yang biasa di alis Ling Qingzu. Namun, ini berbeda dari dinginnya Ying Huan-Huan. Rasa dinginnya mengandung kebanggaan bawaan, dan itu juga mungkin merupakan alasan mengapa dia begitu luar biasa. Ling Qingzu juga menyadari, bahwa pemuda itu telah berjalan ke sisinya, matanya yang tidak mengungkapkan banyak emosi, bahkan ketika dia akan mati, tiba-tiba menjadi sedikit kacau, di saat mengepalkan tangannya, dia dengan tegas menekan emosinya, dan menghentikan dirinya dari memandang pria itu, yang tampak sangat mempesona pada saat ini. Saat ini, penampilannya benar-benar berbeda dari penampilan menyedihkan yang dia miliki 3 tahun yang lalu. Sementara pikirannya dalam keadaan kacau, pria muda di depannya menekuk tubuhnya, sebelum dia langsung mengangkatnya dari tanah. Saat dia meninggalkan tanah, Ling Qingzu merasakan pikirannya menjadi kosong. Beberapa saat kemudian, dia pulih kembali sebelum mulai berjuang dengan keras. "Berhenti bergerak," ucap Lindong. Sebuah suara yang agak rendah dan dalam ditransmisikan, sebelum sosok halus Ling Qingzu menegang. Akhirnya dia mengangkat kepalanya. Segera, wajah muda yang tampak jauh lebih tangguh dan dewasa jika dibandingkan dengan 3 tahun lalu, kini tercetak di matanya. Saat ini, alis Lindong dirajut. Selain itu, sikapnya yang elegan dan tajam, bahkan mengejutkan Ling Qingzu. 3 tahun terakhir tampaknya telah menghanyutkan cangkangnya, dan secara bertahap mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi jauh di dalam tulang belulangnya. Ling Qingzu mengepalkan giginya dengan lembut. Namun, karena dia sudah terluka, perlawanannya perlahan-lahan mereda. Sementara itu, hanya tangannya yang terkepal erat, yang merupakan bukti dari riak-riak yang muncul di hatinya. "Lin, kakak Lindong," ucap Surou. Surou dan banyak murid dari Nine Heavens Supreme Purity Palace terkejut ketika mereka melihat pemuda itu, yang berjalan ke arah mereka dengan Ling Qingzu di tangannya. Beberapa saat kemudian, sebelum Surou tiba-tiba sadar, dengan segera, kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan melonjak ke wajahnya yang cantik. "Kakak Lindong, itu benar-benar kamu kan? Kamu telah kembali ke wilayah Suan Timur, aku tahu kamu akan kembali," ucap Surou. Lindong berhenti di depan Surou. Ketika dia melihat kegembiraan di wajah wanita muda yang cantik itu, dia tanpa sadar tersenyum. Wanita muda yang penakut dan lemah dari sebelumnya, akhirnya telah tumbuh. "Sudah selesai melakukannya dengan baik," ucap Lindong. Lindong dengan lembut meletakkan Ling Qingzu dari pelukannya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan menggosok kepala kecil Surou. Wajah Surou segera memerah. Namun, tindakan yang akrab ini menyebabkan kehangatan muncul di hatinya. Seketika, dia merasa seolah-olah semua kelelahan di dalam tubuhnya telah hilang. Uhuk-uhuk, berada di samping mereka, Ling Qingzu tiba-tiba batuk pelan. Sementara itu, warna merah cerah muncul di balik kekadarnya, itu sudah jelas, serangan Lu Feng telah membuatnya terluka parah. "Kakak senior Qingzu, kamu baik-baik saja?" tanya Surou. Surou sangat terkejut. Para murid sekitarnya dari Nine Heavens Supreme Purity Palace juga buru-buru mengelilinginya.
Sementara itu, mata mereka semua dipenuhi kecemasan. Ling Qingzu menggelengkan kepalanya. Dia memandangi senior dan juniornya yang bernodakan darah, sebelum dia dengan lembut berkata, "Siapkan dirimu. Musuh yang kuat masih berada di depan pintu kami," ucap Ling Qingzu. Setelah mendengar kata-katanya, kerumunan dengan cepat tersentak keluar dari keadaan gembira mereka. Segera, semua wajah mereka menjadi gelap. Bagaimanapun juga, masih ada pasukan besar dari gerbang Yuan di luar, dan mengawasi mereka dengan niat buruk. Selain itu, bahkan Ling Qingzu dapat dikalahkan oleh sesepuh pertama dari gerbang Yuan. Karena itu, mereka pada dasarnya kehilangan pilar dukungan terakhir mereka. "Serahkan yang lainnya ke Dao Sek aku. Kalian semua harus fokus untuk melindunginya," ucap Lindong. Lindong melirik Ling Qingzu. Saat ini, mata Ling Qingzu telah mendapatkan kembali beberapa warna yang biasa. Namun, dia memilih untuk tidak melakukan kontak mata dengannya. Bahkan, setiap kali mereka akan melakukan kontak mata, dia akan segera berpaling. "Kakak Lindong, kamu, hati-hati ya kak, tetua pertama dari gerbang Yuan itu sangat kuat," ucap Surou sambil menggigit bibir merahnya. Meskipun berbicara secara logis, dia merasa bahwa Lindong harus berpikir untuk melarikan diri pada titik seperti ini. Kepercayaan buta yang dia miliki pada Lindong, itu memutar kata-katanya yang ingin dia ucapkan. "Teman dari Dao Sek, atas nama Istana Kesucian Tertinggi 9 Surga aku, Qingzu, ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan kamu hari ini. Namun, aku harap kamu akan mundur jika kamu tidak dapat menanganinya. Bagaimanapun juga, Istana 9 Tertinggi Surga Kemurnian aku tidak akan menyerah pada gerbang Yuan, bahkan dengan mengorbankan nyawa kita." Ling Qingzu menurunkan matanya yang cantik dan berkata dengan lembut. Berada di sisi mereka, Surou menjulurkan lidah ketika dia mendengar kata-kata itu. Namun, dia tidak berani berbicara. Lagi pula, dia memiliki hubungan dekat dengan Ling Qingzu, dan tahu kalau ada hubungan keruh di antara mereka berdua. Bahkan, selama 3 tahun terakhir sejak Lindong pergi, dia sesekali menangkap Ling Qingzu yang linglung selama pelatihan. Selain itu, dilihat dari sikapnya, jelas bahwa dia merindukan seseorang. Insiden-insiden itu menggugah rasa ingin tahu Surou. Bagaimanapun juga, Ling Qingzu memiliki karakter yang dingin dan menyendiri, dan dia memiliki mental yang kuat. Bahkan, ada jenius dan monster yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Suan Timur yang mencintainya. Namun, tak satu pun dari mereka mampu membuat kemajuan. Kadang-kadang, Surou bahkan berpikir bahwa tidak ada laki-laki di dunia ini, yang dapat menyebabkan peri yang angkuh seperti senior ini, yang berperilaku seperti gadis kecil biasa. Karena itu, ketika dia melihat Ling Qingzu bertindak dengan cara ini, dia merasa sangat terkejut. Namun, yang membingungkannya adalah bahwa Ling Qingzu memilih untuk memperlakukan kakaknya, Lindong, seperti orang asing, meskipun jelas ada hubungan di antara mereka berdua. Meskipun dia memiliki keraguan, Ling Qingzu jelas menikmati status yang sangat tinggi di Istana 9 Tertinggi Surga Kemurnian. Karenanya, dia tidak berani mempertanyakannya. "Mengapa kamu memanggilku teman dari Dao Sek? Apakah kamu tidak tahu nama aku?" jawab Lindong sambil mengangkat alisnya, ketika mendengar kata-kata Ling Qingzu. Sementara itu, jejak kemarahan melintas di matanya. Apakah wanita ini mencoba memprovokasi dia dengan sengaja, pikir Lindong. Mata Ling Qingzu tetap acuh tak acuh. Dia tidak mengangkat kepalanya juga, dan tidak menjawab. Lindong mendengus marah setelah dia melihat kelakuannya. Segera, dia berbalik dan pergi. Namun, Ling Qingzu tanpa sadar mengepalkan tangannya pada saat ini. Sementara itu, giginya dengan lembut menggigit bibir merahnya, yang tersembunyi di balik cadarnya. Namun, dia dengan keras kepala tetap diam. Namun, sementara dia tetap keras kepala, Lindong, yang hanya mengambil 2 langkah, tiba-tiba berbalik. Kemudian, dia langsung mengayunkan telapak tangannya ke arah wajah Ling Qingzu, di depan banyak penonton yang kaget dari Nine Heavens Supreme Purity Palace. Selain itu, sepertinya dia marah. Sosok halus Ling Qingzu bergetar ketika dia mendeteksi angin telapak tangan yang bergegas. Dia menutup matanya yang cantik dan tidak bergerak. Tangan yang disertai oleh angin telapak tangan, menyapu wajah Ling Qingzu. Setelah itu, dia tiba-tiba merasakan sensasi dingin di wajahnya. Ternyata cadar yang menutupi wajahnya telah diambil dengan paksa. Dengan melepas cadarnya, wajahnya yang tampaknya sempurna dan tersembunyi di bawahnya, segera terbuka. Pada saat itu, sepertinya langit telah cerah. "Kamu," ucap Ling Qingzu. Sensasi dingin di wajahnya menyebabkan Ling Qingzu terkejut. Dia buru-buru membuka matanya, sebelum dia menyentuh wajahnya yang seperti batu giok. Setelah itu, dia terkejut ketika dia melihat tabir di tangan Lindong.
Akhirnya rasa malu dan marah muncul di wajahnya, yang biasanya dingin dan menyendiri. Emosi itu, yang muncul seketika, menyebabkan murid-murid 9 surga agung Purity Palace di sekitarnya tertegun. Bagaimanapun juga, Ling Qingzu biasanya bertindak dengan cara yang dingin dan acuh tak acuh di dalam istana, dan dia jarang mengungkapkan emosi yang menyentuh, yang sebanding dengan peri yang turun di dunia fana. Kamu terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak perlu bertindak seperti peri di depanku. Aku tidak akan menyukainya, ucap Lindong setelah linglung sejenak, karena wajah yang mempesona dan indah itu. Setelah itu, dia menggoda ketika dia melihat bahwa rasa malu dan kemarahan naik ke wajah Ling Qingzu. Siapa yang peduli apakah kamu suka atau tidak, balas Ling Qingzu dengan marah. Namun, meskipun dia marah, wajahnya masih tampak memesona. Hahaha, Lindong tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, mata hitamnya yang gelap berangsur-angsur menjadi dingin dan keras. Dia perlahan-lahan menoleh sebelum melirik para ahli dari Yuan Gate, yang mengincar mereka dengan niat buruk. Lalu, dia berbicara dengan suara samar. Serahkan yang lainnya padaku, ucap Lindong. Ling Qingzu menatap punggung kurusnya. Emosinya pada saat ini tampaknya telah menjadi jauh lebih kacau, setelah cadarnya direnggut oleh orang itu dengan sikap sombong. Kemudian, dia menggigit bibirnya, lalu menahan amarah dan rasa malu di hatinya. Apapun itu, Lindong telah muncul pada saat kritis, dan dia memang mengaduk riak di hati tenang emosionalnya. Hubungannya dengan Lindong begitu rumit, sehingga dia merasa terganggu karenanya. Mengingat karakter mereka, tidak mungkin mereka bisa dengan mudah melupakan perbuatan konyol yang mereka lakukan saat itu. Dengan demikian, akan selalu ada tempat unik untuk satu sama lain di hati mereka masing-masing. Ini adalah sesuatu yang bahkan Ling Qingzu yang sombong tidak punya pilihan selain mengakui. Lagi pula, jika pria lain yang telah melepas cadarnya, dia akan segera menikamnya dengan pedangnya. Namun, karena Lindong yang melakukannya, tindakan itu, yang bisa menghasut niat membunuhnya, hanya membuatnya kesal dan malu. Ling Qingzu tidak diragukan lagi adalah orang yang sombong dan menyendiri. Ini jelas ditunjukkan ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya bertahun-tahun yang lalu. Namun, pada pertemuan pertama mereka, dia adalah individu yang sangat berbakat dari Nine Heavens Supreme Purity Palace, sementara Lindong hanyalah seorang anak dari keluarga cabang klan di Kekaisaran peringkat rendah. Karenanya, ada kesenjangan besar di antara mereka, baik dari segi status dan kekuatannya. Saat itu, Ling Qingzu seharusnya membunuh orang ini, yang telah mengambil keperawanannya, dengan tusukan dari pedangnya. Namun, mata cerah dan panas Lindong menghentikannya untuk melakukannya. Pada saat itu, dia tahu kalau pemuda yang tampaknya lemah ini, memiliki kegigihan dan tekad yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Selain itu, dia sadar kalau dia telah menjadi target yang Lindong kejar secara aktif. Selain itu, dia juga sangat menyadari upaya luar biasa yang telah dia lakukan. Untuk mencapai tujuannya, sejak hari itu dan seterusnya, anak lelaki muda seperti ini telah mulai berlari dengan sekuat tenaga, di jalan yang penuh dengan segala macam bahaya dan rintangan. Meskipun dia berakhir dengan luka, dia tidak pernah menyesali keputusannya. Mungkin pada saat itu, bahkan dia tidak berharap bahwa pemuda yang dulunya lemah ini, sebenarnya akan berdiri di depannya bertahun-tahun kemudian, dan menggunakan tubuh kecilnya untuk membantunya memblokir badai liar, yang bahkan dia tidak bisa tahan. Emosi bergejolak di dalam hatinya. Kenangan masa lalu juga mulai diputar ulang dalam benak Ling Qingzu. Akhirnya, emosi lembut muncul di dalam matanya yang jernih dan cerah. Setelah itu, suara lembut perlahan-lahan ditransmisikan ke telinga Lindong. Hati-hati, sayang, ucap Ling Qingzu, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.